Ini tuh, padahal ini musim hujan, sahabat tani Rudian. Nah, boleh dilihat nih bunganya. Belum lagi yang di atas-atasnya, sahabat tani Rudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani Rudian. Nah, di sini Rudian akan update ya pohon alpukat, yang dimana pohon alpukat di sini sudah 2 minggu saya berikan pupuk, yaitu dengan pupuk Entex. Pupuknya ini memang kurang begitu familiar, sahabat tani, tapi pupuk ini bisa dipercaya untuk mempercepat ke proses pembungaan di saat pohon alpukat udah masuk usia generatif tapi sulit untuk berbunga gitu kan. Nah, di sini kita buktikan bunganya seperti ini tuh. Padahal ini musim hujan, sahabat tani Rudian. Nah, boleh dilihat nih bunganya. Belum lagi yang di atas-atasnya, sahabat tani Rudian. Di atas-atas. Ini musim hujan 2025 tanggal 12 bulan Januari ya, atau bulan 1. Ekstrim-ekstrimnya intensitas curah hujannya dia tinggi-tingginya gitu kan. Biasanya kan kalau kita membungakan suatu tanaman di usia generatif harus musim panas ya. Di sini enggak. Musim hujan pun enggak ngaruh dia. Jadi bukan cuma alpukat ini saja. Alpukat yang di bawahnya juga tuh seperti itu. Seperti yang di depan saya ini. Ya, terubus-terubus, tapi calon bunga buah tetap dia muncul gitu ya kan. Nah, kita kembali ke pohon alpukat ini, sahabat tani Rudian. Dan seperti ini pupuknya ya. Nah, ini biar jelas ya, karena ada yang komen, mohon maaf kalau memang sebelumnya ini kurang jelas ya saya memperlihatkannya. Ini untuk merek dagangnya Entex, ini pupuk yang kurang begitu familiar karena dia baru dikeluarkan oleh suatu perusahaan kan gitu. Jadi seperti ini ya tuh, apa namanya, granulnya ya bentuknya. Tuh, seperti ini. Apakah boleh dikasih lagi? Ya boleh. Kalau setelah 2 minggu seperti ini kan, saya dengan cara ditebar begini, kemarin pun saya kasih. Karena ini untuk nitrogennya, jadi pupuk dengan zat penghambat nitrifikasi yang menyediakan unsur hara nitrogen lebih lama sesuai dengan kebutuhan tanaman gitu ya. Jadi menyediakan unsur hara nitrogen itu lebih lama sesuai dengan kebutuhan, artinya dia tidak keterubus dulu railinya ya, jadi nitrogennya diperlambat. Sekalipun di sini komposisi unsur hara nitrogennya adalah 13%, sahabat tani, tapi bisa diciptakan diperlambat gitu ya. Ini hujan setiap hari tuh, apalagi yang di lebatnya, yang di atasnya lebat bunganya ya, lebat sekali, sahabat tani. Terubus-terubus ini pada musim hujan. Kalau musim kemarau tidak heran suatu tanaman kita rangsang dengan pupuk generatif, dia muncul bunga ya. Itu tidak heran karena kita dibantu dengan stressing air, bantu dengan penetrasi sinar matahari yang cukup ya. Jadi tidak ada kelembaban, baik di kelembapan mulai suhu udara ataupun kelembapan tanah. Kali seperti ini kan lembab. Jadi wajar jika sulit untuk berbuah atau berbunga, ya kan? Karena suhu udara, penetrasi sinar matahari pun kurang untuk di musim kemarau, tapi ini tidak jadikan suatu penghalang untuk dia mengeluarkan bunga buah untuk pohon alpukat di sini. Bagian atasnya juga, sahabat tani, bunganya. Nah, ini kan kelihatan jelas kan? Tuh. Kalau saya zoom, tuh. Oke, begitu, sahabat tani ya. Saya bukan mempromosikan pupuk, karena di sini saya pun tidak ada adsense untuk pupuk, ya, tidak ada royalti, jujur aja. Jadi saya hanya menginformasikan saja kepada para sahabat tani Rudian, khususnya untuk berkebun alpukat ya gitu, karena suka duka bertani itu bisa dirasakan oleh para sahabat tani Rudian dimanapun berada, karena biar bagaimanapun kita sebagai petani yang diharapkan adalah hasil. Jadi
kalau kita belum berhasil, sahabat tani, kita harus sabaran dulu. Yang penting tanaman kita rawat semaksimal mungkin dan semampunya kita untuk merawat tanaman. Karena tanaman semakin dirawat, sekalipun itu prosesnya lama, jadi bukan berarti gagal ya. Karena bunga bermekaran pun tidak secara dengan bersamaan. Itu yang perlu kita ingat. Ya. Berproses lama itu bukan berarti gagal. Tapi yang harus kita ingat, bunga bermekaran pun tidak mekar bersamaan ya. Begitupun juga kita melakukan proses penanaman, perawatan suatu tanaman baik durian, alpukat dan lain-lain, itu memerlukan proses dan nanti proses itu sendiri tidak akan pernah mengkhianati hasil. Insya Allah, asal kita yakin dan seyakin-yakinnya. Oke, bagi yang alpukat yang baru proses vegetatif atau proses pertumbuhan seperti ini, saya tidak diganjot pupuk buah karena sesuai dengan usia tanam yang ditanam. Kemudian bibit vegetatifnya juga ini tadinya yang Rudian tanam tidak begitu tua. Artinya dari mulai proses okulasi ataupun proses grafting, dari mulai proses sampai dia tanam itu usianya belum lama. Ya, jadi bukan hasil dongkelan ataupun dari planterback yang udah dewasa bibitnya, enggak, karena ini bibit kecil saja. Setelah melakukan pemangkasan tunas atas, tujuannya untuk memperbanyak cabang dan untuk memaksa memasuki fase generatif. Kemudian pemberian pupuknya juga pupuk vegetatif, artinya pupuk fase pertumbuhan. Dimaksimalkan dulu pertumbuhan, batas minimal untuk dibuahkan 3 tahun saja atau 3,5 tahun boleh kita latih dengan pupuk-pupuk yang sekiranya pupuk-pupuk pemanfaatannya sangat penting untuk tanaman alpukat. Kan begitu sahabat tani. Jadi di sini Rudian mohon maaf tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Kecuali di sini Rudian hanya berbagi informasi, sharing dan seputarannya tentang perawatan tanaman yang Rudian alami atau yang Rudian jalankan di sini sesuai pengalaman ya. Jadi seperti ini. Semua ini bibit alpukat yang Rudian tanam di sini tidak langsung serta-merta tinggi besar, kecil dan dibantu dengan pupuk-pupuk yang dibutuhkan sesuai waktu. Ya, sesuai waktu, sesuai dosis dan sesuai hara. Sesuai waktunya pada saat musim hujan begini, Rudian kasih selang-seling pupuknya dengan pupuk NPK atau pupuk makroprimer yang pupuk di dalam kandungan komposisi haranya itu adalah nitrogen, fosfat dan kalium. Ya. Nah, jika musim kemarau, pupuk makroprimer itu organik, misalkan organik pupuk cair yang dibuat dari kohe yang melalui proses fermentasi. Kemudian Rudian dipupukkan ke pohon alpukat, jadi selang-seling. Jadi istilahnya 60% organik ataupun 40% NPK majemuk. Nah, untuk memperkuat bunga buah di musim hujan seperti ini, ada 2 pupuk kalium, khususnya perlu kalium chloride atau kalium klorida seperti KCl. Itu pupuk kalium tunggal. Kalau kalium majemuknya seperti KNO3, kalium nitrat. Itu harganya juga beda ya, harganya juga beda. Jadi pupuk-pupuk keduanya menurut saya lumayan bagus ya. Kalau lengkap dan tidak lengkapnya itu sesuai dengan harga ya, karena di situ komposisi unsur hara di dalamnya semakin lengkap pupuk semakin tinggi harganya juga kan gitu. Jadi sesuai lah. Terima kasih sahabat tani, semoga ini bermanfaat. Nah, untuk pohon alpukat Rudian yang lainnya mohon maaf Rudian tidak diupdate dulu. Untuk seputaran di blok sini saja, kalau Rudian turun ke bawah mungkin Rudian capek naik turunnya. Jadi tidak pengaruh walaupun di musim hujan dan dia terubus dibantu dengan intensitas curah hujan tinggi, tidak dijadikan sebagai penghalang untuk pohon alpukat Rudian di sini mau berbunga. Begitu sahabat tani, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan. Dan insya Allah Rudian akan balas semampunya Rudian. Jadi pupuk Intex ini seperti itu ya. Jadi untuk pemanfaatan nitrogen di dalamnya itu cukup lama, tidak langsung dia direspon oleh pohon alpukat di sini karena diperhambat. Jadi perlambat pemanfaatan. Ya, kalau di sini ya, alhamdulillah jelas ya bunganya. Kalau memang dia bunganya kuat ya alhamdulillah, itu yang Rudian harap. Kalau tidak pun tidak masalah, Rudian kasih terus pupuk Intex seperti ini setiap 2 minggu sekali. Jangan sampai kekurangan nutrisi pohon buah ya.
Untuk pohon buah yang usia masa generatif jangan sampai kurang komposisi nutrisi-nutrisi yang dia butuhkan sahabat tani. Terima kasih, salam hormat untuk semuanya. Ketemu lagi di video berikutnya seputaran tentang pohon alpukat, durian dan lain-lain. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.